akan melakukan proyek agama dengan mama saya yang melakukan pelayanan di gereja GBKP. Silakan perkenalkan diri. Iya, terima kasih. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya mamanya Mepika Sintana Sinulaki dari Keras Confidence. Nama saya Mira Brutarigan. Di gereja saya melayani sebagai pengurus kaum ibu, namanya Moria, dan sebagai salah satu song leader. Terima kasih ya, Mak. Jadi saya hari ini akan melakukan proyek agama tentang tritugas gereja. Jadi ada 3, yaitu diakonia, pelayanan, koinonia, persekutuan, dan terakhir marturia, kesaksian. Jadi Mak, apakah Mak pernah mendengar tritugas panggilan gereja, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia? Pernah. Jadi apakah di gereja kita ada tritugas panggilan gereja? Ada. Bisakah Mak tolong menjelaskan? Ya, jadi di sini akan saya jelaskan. Yang pertama tentang koinonia, pengertiannya persekutuan. Ini di gereja GBKP Bahoro ini sudah berjalan dengan baik, dan ini setiap minggu dilakukan. Jadi contohnya seperti PA pedalaman Alkitab ini berlangsung di semua kategorial di gereja GBKP Bahoro. Misalnya PA kaum bapak namanya Mamre, PA kaum ibu namanya Moria, PA kaum muda-mudi namanya Permata, PA lansia namanya Saitun, PA anak dan remaja namanya KKR. Bukan hanya PA saja, persekutuan dalam kebaktian hari Minggu juga setiap minggu sudah dilakukan dan sampai saat ini berjalan dengan baik. Untuk PA untuk kebaktian dewasa itu hanya 1 kali pertemuan di tiap minggu, 1 sesi. Itu semua digabungkan antara muda-mudi, kaum bapak, kaum ibu, dan lansia. Sementara untuk kebaktian anak dan kebaktian remaja itu dipisah. Setelah kebaktian dewasa selesai, baru masuk ke kebaktian anak dan remaja. Yang kedua, untuk marturia, kesaksian, ini juga sudah berjalan dengan baik di gereja. Misalnya contohnya seperti menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di dalam diri setiap jemaat. Ini sering juga terjadi di PA kategorial misalnya, atau PA keluarga, karena di dalam PA keluarga itu ada tentang diskusi atau penyampaian firman atau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bisa dibuat contoh yang lain dalam kesaksian, contoh kesaksian misalnya menyalami setiap anggota jemaat ketika berjumpa baik di gereja maupun di PA kategorial. Misalnya begitu kita berjumpa, kita memberikan senyum yang ramah, senyum yang baik, dan menyalami setiap orang yang kita jumpai. Itu juga merupakan sifat yang baik, sifat yang harus kita tunjukkan selaku kita sebagai seorang Kristen. Kita ini adalah surat yang nyata yang bisa dilihat oleh orang banyak tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu adalah diakonia, artinya pelayanan, dan ini mencakup banyak sekali, dan di gereja GBKP Bahoro ini juga sudah dilakukan. Misalnya seperti menjenguk orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ini tidak hanya sekedar memberikan doa, memberikan firman, tetapi juga memberikan sebagian dana untuk membantu dalam entah misalnya menambah-nambahi untuk beli obat.
atau untuk beli makanan. Dan selanjutnya misalnya memberikan bantuan kepada korban bencana, misalnya kebakaran atau korban banjir yang kemarin yang lalu sudah terjadi. Nah, itu juga GBKP Bahoro ikut ambil bagian untuk memberikan sumbangan. Jadi pelayanan itu tidak hanya kepada sekitar jemaat saja, tetapi kepada luar jemaat ataupun luar gereja GBKP Bahoro juga kita ikut layani. Kemudian mendatangi orang yang berduka atau mendatangi orang yang bersuka, misalnya kematian ataupun pemberkatan menikah atau masuk rumah baru atau naik sidi atau baptis. Jadi bentuk-bentuk pelayanan yang seperti ini juga sudah terjadi di gereja GBKP Bahoro. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahi. Jadi Mak, apakah prakteknya sudah maksimal? Kalau dibilang maksimal mungkin belum 100%, karena memang semua jemaat dilibatkan dari setiap kategorial. Misalnya kategorial kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, anak dan remaja maupun lansia, semua ikut terlibat. Hanya saja kemauan dari setiap pribadi jemaat itu belum terlalu merasa ikut mau ambil bagian dalam pelayanan yang seperti ini. Contohnya, misalnya dalam PA, ini memang sudah terjadi di gereja, sudah dilakukan dan sudah berlangsung. Tapi sampai saat ini yang menjadi kenyataannya adalah kaum ibu masih lebih banyak sekali pergi ke gereja dibandingkan dengan kaum bapak. Dan ini rentangnya sangat jauh sekali. Misalnya kita bikin contohnya di gereja itu ada 4 baris ke belakang itu bangkunya, 3 baris itu terisi oleh kaum ibu perempuan ya, sementara 1 baris hanya diisi oleh kaum bapak. Jadi mungkin di sini nggak tahu entah di mana salahnya. Kalau menurut kami di sini tinggal panggilan hatinya saja, mau apa tidak untuk datang ke gereja atau datang ke PA atau datang ke pertemuan-pertemuan ibadah atau seperti jam doa atau yang lain sebagainya. Dan kalau untuk marturia, kesaksian, ini juga bisa dikatakan tidak 100%. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, semua terletak kepada hati jemaatnya masing-masing. Karena kalau dibilang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, mungkin semua bukan malu, tapi agak ada sedikit macam mana ya, segannya atau ya agak malu lah untuk membilangkan wah ini aku Kristen.